Apa sih penyebab ataupun faktor-faktor yang menyebabkan sterilisasi bisa tidak matang guys ya. Nah jadi di video sebelumnya itu Insan udah bahas beberapa faktor penyebab kegagalan ataupun penyebab kontaminasi ataupun penyebab dari backlog itu nggak jadi ya guys ya. Salah satu faktor terpenting adalah kegagalan dalam proses sterilisasi guys. Nah, jadi kegagalan dalam proses sterilisasi itu banyak penyebabnya ya guys ya. Jadi di video kali ini itu mau Insan bahas tuh penyebab kegagalan ataupun sterilisasi nggak matang itu adalah yang pertama ya. Yang pertama dari pengalaman Insan itu over kapasitas guys. Nah, jadi kan kita tahu tuh ya ukuran sterilisasi kita seberapa, kemudian kapasitasnya seberapa. Nah, ada beberapa yang memaksakan sampai tinggi-tinggi guys ya, sampai tinggi kurang tinggi, banyak kurang banyak. Nah jadi itulah salah satu penyebab faktor sterilisasi nggak matang, karena uap panasnya itu bisa jadi nggak sampai ke bagian atas yang paling atas backlog guys. Nah jadi makanya kalau buat pemula ini Insan sarankan kalau sterilisasi ya udah sekapasitasnya tong itu ataupun sekapasitas sterilisasi itu aja, jangan di over-overkan isinya. Nah seperti itu guys, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya guys ya, itu adalah faktor api guys ya, ataupun pembakarannya lah ya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu mau sterilisasi yang lama tapi apinya kecil, itu sama aja guys, nggak bisa matang. Jadi ini faktor antara api dan durasi lah ya mungkin ya. Nah jadi durasi lama belum tentu bagus, durasi cepat juga belum tentu jelek guys. Nah jadi seperti itu, makanya Insan sterilisasi itu hanya 2-3 jam aja udah selesai. Karena itu tadi guys, kita memaksimalkan api yang besar untuk mencapai tekanan tertentu guys. Jadi lama pun kita sterilisasi, kalau apinya kecil seperti lilin mau disterilisasi 1 minggu pun dia nggak bakalan matang. Tapi kalau apinya besar, Insan udah pernah tes 1 jam aja pun dia matang ya. Tapi harus benar-benar kita tungguin tuh apinya. Nah seperti itu guys. Itu yang kedua ya guys ya, faktor dari api dan waktu. Jadi kita jangan terpatok oleh waktu 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam, 12 jam, jangan seperti itu guys. Kalau Insan sih patokannya pada apinya guys. Jadi semakin besar apinya bisa semakin cepat kita sterilisasinya. Kalau kita mau buru-buru kita besarin aja apinya. Nah seperti itu guys. Kemudian yang ketiga itu faktor air. Nah jadi untuk sterilisasi kita kan menggunakan air ya guys ya, di bagian bawah, di bagian dasar. Nah itu airnya pastikan dia sesuai lah, jangan terlalu sedikit nanti bisa kekeringan, kemudian jangan terlalu banyak nanti bisa lama mendidihnya, lama titik didihnya. Jadi seperti itu guys. Jadi kalau misalkan sedikit ya nih kita sterilisasi dengan api besar, itu bisa habis airnya walaupun nggak ada kebocoran misalkan, tapi tetap akan ada yang menetes ataupun menguap. Nah jadi usahakan kalian bisa menaksir lah kapasitas airnya itu, takaran airnya itu yang bagusnya seberapa ya guys ya. Jangan terlalu banyak juga, kalau terlalu banyak nanti kita udah sterilisasi 2 jam ini ternyata belum mendidih nih guys airnya. Belum mendidih, otomatis yang paling atas kan belum panas ataupun belum terkena steamer, jadinya ya bisa menyebabkan kontaminasi ataupun kegagalan untuk yang paling atas. Nah itu yang ketiga ya guys ya. Kemudian yang keempat adalah pastikan penutupnya itu safety dan rapat. Nah jadi buat teman-teman ini ya, untuk pemula pastikan ya kalau misalkan mau lapis 2 ya lapis 2 oke. Kalau lapis 1 pastikan jangan ada kebocoran. Nah, apalagi kalau kalian nggak bisa menjamin apinya itu besar terus, pastikan jangan ada kebocoran. Tapi kalau kalian pakai blower atau pakai kompor oli yang apinya besar, nah itu justru harus diberi lubang uap keluar sedikit guys. Karena apa? Karena kalau tidak diberi lubang uap bisa meledak ya guys ya. Nah jadi memang harus diberikan jalan uap lah sedikit, minimal 1 lubang paku gitulah ya. Karena kalau tidak, kalau apinya besar terus maka tekanan akan nambah terus, yaitu bisa terjadi ledakan guys ya. Kalau kalian mau steam kalian meledak ya guys ya. Nah jadi itu guys ya, itulah 4 faktor yang Insan udah amati selama Insan budidaya jamur tiram. Nah makanya buat teman-teman yang mau belajar buat backlog harus nontonin video Insan nih guys ya, dari awal sampai habis ya guys ya, sampai video-video yang terbaru
supaya tidak gagal paham dan tidak gagal dalam bereksperimen. Mau yang lebih komplit lagi ilmunya, kalian daftarkan pelatihan online guys ya. Pelatihan online itu garansi ilmunya pure 100% dan garansi bimbingan sampai bisa ya guys ya. Bakalan jadi mitra dan saudara seumur hidup guys ya. Oke guys, kita jumpa di video yang berikutnya. Oh, untuk yang mau pesan backlog silakan ya. Untuk bulan Ramadan ini masih kita terima tampungan pesanan backlog jamur tiram untuk wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya. Jadi masih kita terima pesanan. Buat yang mau pesan, ayo monggo guys, 3.500 ambil di tempat. Walaupun harga serbuk udah naik, tapi harga backlog mudah-mudahan masih konsisten lah ya guys ya. Karena apa? Karena ya kita melihat kondisi pasar juga ya guys ya. Harga jamurnya nggak naik, kasihan penjual ataupun petani jamurnya kalau harganya dinaikkan harga backlognya. Nah, jadi biarlah kita yang menekan keuntungan, yang penting petani jamurnya masih dapat keuntungan. Oke guys, kita jumpa di video berikutnya. Kalau ada yang salah insan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.